suntikan dan morfin ini. Jadi si morfin itu dimasukkan ke dalam suntikannya. Nah, itu contoh gambarnya dan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rahwan TV. Oke sahabat, di video kali ini masih dalam rangka belajar berbagi dalam rangka tentang narkoba. Oke sahabat, dan seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, karena itu yang bisa membuat saya terus berkarya. Dan saya doakan yang sudah subscribe semoga hidupnya penuh dengan berkah, dan yang belum subscribe lah biar berkah. Oke ya, selamat menonton video. Selamat belajar. Oke, sahabat-sahabat Rahwan, kita langsung ke bab pertama, yaitu jenis-jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaannya bagi generasi muda. Jenis-jenis narkoba yaitu narkoba tidak hanya terdiri dari obat-obatan, melainkan ada yang berupa serbuk, tumbuh-tumbuhan, jarum suntik, cairan, dan asap. Nah, narkoba dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga zat adiktif. Nah, sahabat-sahabat, yaitu yang pertama narkotika adalah zat sintetis maupun semi sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang dapat berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, berikut akan dijabarkan beberapa golongan narkotika beserta penjelasannya. Nah, yaitu penjelasan yang pertama, morfin berasal dari kata morphus ya, dewa mimpi ya, adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Nah, zat ini bekerja langsung pada sistem saraf, pusat sebagai penghilang rasa sakit gitu sahabat-sahabat. Nah, di sini tertulis sebagai penghilang rasa sakit. Nah, cara penggunaannya adalah dengan disuntik ke otot atau pembuluh darah. Ngeri ya, mendengarnya juga ngeri, dan juga saya membacanya juga ngeri nih sahabat-sahabat. Nah, dimana gejala fisik si pengguna yang ditimbulkan antara lain. Nah, di sini sahabat-sahabat ada contoh gambar suntikan dan morfin ini. Jadi si morfin itu dimasukkan ke dalam suntikannya. Nah, itu contoh gambarnya dan langsung mungkin penjelasannya, yaitu pupil mata menyempit, nah, melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, mengalami kelemahan pada otot, akan tetapi jika sesudah kecanduan akan mengalami kejang otot. Nah, sahabat-sahabat, ngeri kan? Nah, sahabat-sahabat, adapun dampak pemakaiannya antara lain. Nah, ini dampaknya sahabat-sahabat, yaitu menurunnya kesadaran si pengguna, dan juga menimbulkan euforia, atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Nah, lanjut, yaitu kebingungan. Nah, selanjutnya juga berkeringat, lalu dapat menyebabkan pingsan dan jantung berdebar-debar. Ngeri kan ya? Nah, ini kita langsung aja ke penjelasan yang kedua, heroin atau futau. Heroin atau futau yaitu heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri. Nah, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak. Nah, cara penggunaannya adalah dengan cara disuntikan ke anggota tubuh, atau bisa juga dengan cara dihisap. Gejala atau efek yang ditemukan pada pengguna hampir sama dengan morfin, yaitu, nah, di sini dicontohkan lagi sahabat-sahabat gambarnya, suntikannya juga ngeri gitu ya. Oke, langsung melambatnya denyut nadi. Nah, tekanan darah menurun, otot menjadi lemas, nah, pupil mengecil, nah, hilangnya kepercayaan diri, nah, suka menyendiri. Nah, sahabat-sahabat, itulah dampaknya. Dan penjelasan yang ketiga, ganja atau kanabis. Nah, ganja adalah tumbuhan budidaya, nah, yang menghasilkan serat. Nah, kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Nah, narkotika ini dapat
membuat si pemakai mengalami euforia. Nah, itu sahabat-sahabat. Apa itu euforia yang tadi? Rasa senang yang berkepanjangan ya, tanpa sebab ya. Nah, oke. Kita langsung di sini dicontohkan juga gambarnya, sahabat-sahabat. Coba dilihat. Nah, itulah contohnya. Contoh gambar. Nah, langsung aja. Tumbuhan ini telah dikenal manusia sejak lama ya, sahabat-sahabat. Nah, seratnya sendiri digunakan sebagai bahan pembuatan kantung dan bijinya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan minyak. Nah, awalnya tanaman ini hanya ditemukan di negara beriklim tropis. Namun belakangan ini di negara-negara beriklim dingin pun telah banyak membudidayakan tanaman ini. Nah, yaitu dengan cara dikembangkan di rumah kaca. Nah, sahabat-sahabat, adapun cara penggunaan narkotika jenis ini adalah dengan cara mendapatkan menyerupai rokok atau digiling lalu dihisap. Nah, itu sahabat-sahabat, menyerupai rokok atau digiling ya, lalu dihisap. Nah, seperti rokok lah gimana. Nah, adapun efek yang terlihat dari pecandu ganja adalah, nah ini yang terlihat dari pecandu ganja adalah denyut nadi dan jantung berdetak lebih cepat. Nah, itu sahabat-sahabat bisa terlihat gitu si pecandu ganja itu. Bisa terlihat yaitu yang pertama denyut nadi dan jantung berdetak lebih cepat. Nah, yang kedua mulut dan tenggorokan rasa kering. Nah, yang ketiga sulit dalam mengingat. Nah, lalu sulit diajak berkomunikasi. Nah, selanjutnya terkadang terlihat agresif. Nah, yang terakhir mengalami gangguan tidur. Nah, sahabat-sahabat, itulah ya, kita bisa apa itu tandanya, kita bisa terlihat oleh kita ya. Itulah sahabat-sahabat si pecandu ganja. Nah, penjelasan yang keempat sahabat-sahabat yaitu kokain. Kokain ya, kokain merupakan tanaman yang berasal dari erythrocyon. Nah, itu sahabat-sahabat bisa dibaca sendiri ya. Di Amerika Selatan biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Nah, kokain mempunyai dua bentuk. Nah, dua bentuk yakni ya. Nah, ini gambarnya sahabat-sahabat. Gambar kokain. Nah, ini contoh gambar kokain. Oke, sahabat-sahabat, lalu penjelasannya kita bacakan langsung ya. Kokain hidroklorida, nah berupa kristal berwarna putih. Nah, bentuk yang pertama itu hidroklorida berupa kristal berwarna putih, rasanya sedikit pahit. Nah, sahabat-sahabat, serta bersifat mudah larut. Itu yang pertama. Dan yang kedua bentuknya yaitu kokain freebase. Ia tidak berbau dan rasanya pahit. Nah, dan juga cara pemakaian kokain adalah dengan cara dihirup atau sebagai bahan campuran rokok. Nah, gejala yang timbul dari pemakaian ini adalah, nah ini gejala timbul dari pemakaian ini sahabat-sahabatnya, yaitu yang pertama nih, dapat memberikan kegembiraan yang berlebihan bagi si pengguna. Nah, yang kedua sering merasa gelisah. Terus yang ketiga menurunnya berat badan. Nah, yang selanjutnya ya, timbul masalah pada kulit. Nah, sering kejang-kejang. Nah, sering juga mengeluarkan dahak. Nah, mengalami emfisema, kerusakan pada paru-paru. Nah, turunnya selera makan, mengalami paranoid, nah, mengalami juga gangguan penglihatan, nah, dan juga sering merasa kebingungan. Tuh sahabat-sahabat, ngeri juga ya. Itulah sahabat-sahabat. Nah, ini penjelasan yang kelima nih, yaitu LSD atau listrik acid ya, adalah jenis narkotika yang tergolong
halusinogen. Nah, biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul atau pil. Cara pemakaiannya adalah diletakkan di lidah. Nah, diletakkan di lidah, sahabat-sahabat. Itu contohnya ya. Terus narkotika ini akan bereaksi setelah 30 sampai 60 menit. Nah, kemudian akan berakhir efeknya setelah 8 hingga 12 jam. Nah, di sini kita munculkan gambar, contoh gambarnya. Nah, seperti itu sahabat-sahabat gambarnya. Oke, langsung aja kita ke efek yang ditimbulkan biasa terlihat dari si pemakainya adalah, nah yang pertama, sering berhalusinasi itu sahabat-sahabat mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu. Nah, yang kedua, sering terobsesi, nah apa yang ada di dalam halusinasinya tuh. Terus sering juga mengalami paranoid akibat hal-hal yang dihalusinasinya atau dihalusinasikannya tuh sahabat-sahabat. Terus meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah. Nah, terus diafragma. Nah, diafragma tuh mata melebar. Terus mengalami demam. Nah, juga sering depresi dan merasa pusing. Nah, terus juga memiliki rasa panik dan rasa takut yang berlebihan. Nah, yang terakhir mengalami gangguan persepsi. Nah, persepsi. Nah, itu sahabat-sahabat. Ngeri juga tuh, makanya jauhi narkoba, sahabat-sahabat. Nah, penjelasan yang keenam yaitu metadon. Nah, metadon ini adalah narkotika. Jenis ini sama halnya seperti heroin dan efek yang ditimbukannya pun jadi juga sama dengan heroin. Jadi juga sama heroin, sahabat-sahabat, ditimbulkannya pun juga sama dengan heroin. Nah, jadi gejalanya antara lain yaitu mengalami sembelit, nah sahabat-sahabat, dan juga sering mengantuk tetapi tidak bisa tidur. Gitu sahabat-sahabat, itu adalah gejalanya. Terus juga pada wanita hamil dapat mengalami keguguran atau bayi prematur. Tuh sahabat-sahabat, itu gejalanya, hati-hati. Dan juga selanjutnya mengalami koma. Ngeri juga ya. Nah, kita akan munculkan lagi contoh gambarnya. Nah, seperti itu sahabat-sahabat, gambar dari metadon ya. Oke, sudah, kita lanjut penjelasannya. Oke, sahabat-sahabat, di sini tertulis psikontropika ya. Yang itu, yang yang kedua dari kategori itu. Kategori yang kedua adalah psikontropika. Nah, psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang memiliki khasiat psikoaktif ya, melalui susunan selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya. Nah, dilihat dari pengertian dan dampaknya berikut jenis-jenis psikontropika. Nah, di sini jenis-jenisnya adalah 1. Ekstasi. Nah, adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif. Nah, ekstasi sendiri, berbentuk tablet, pil serta serbuk. Nah, nama lain dari psikontropika jenis ini adalah Inex. Terus methamphetamine manis, efek yang timbul dari penggunanya antara lain. Nah, di sini akan saya munculkan lagi contoh gambarnya. Oke, itulah sahabat-sahabat, seperti ini ya, obat warung. Oke, sahabat-sahabat, kita langsung aja. Ini apa yang menimbulkannya, ini timbulnya seperti ini nih. Oke, sahabat-sahabat, saya akan membacakan efek
yang akan timbul bagi si pengguna ini nih. Ya, yang pertama itu timbulnya euforia. Nah, yang kedua mengalami mual. Yang ketiga dehidrasi. Tuh, sahabat-sahabat. Nah, yang keempat timbul percaya diri yang berlebihan. Tuh kan. Nah, terus sering merasa kebingungan. Nah, lanjut meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah. Tuh, sahabat-sahabatnya. Yang terakhir mengalami pusing bahkan pingsan. Tuh. Oke, sahabat-sahabat, semoga dijauhkan dari barang-barang yang berbahaya ini. Kita mengambil semoga ya kalau bermanfaat ya, kalau bermanfaat semoga bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita ambil ya dari yang sudah saya bacakan tadi. Oke, sahabat-sahabat, di video kali ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjut di video selanjutnya yaitu sabu-sabu. Itu di video selanjutnya. Oke sahabat-sahabat, terima kasih, semoga berkah ya yang sudah semoga berkah. Oke, yang juga yang sudah subscribe saya doakan semoga hidupnya penuh dengan berkah. Yang belum subscribe juga saya doakan subscribe lah biar berkah. Oke sahabat-sahabat, oke sampai nanti ya. Assalamualaikum.